Halo semua, kembali lagi di kelas AutoCAD. Pada video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan fitur yang ada di AutoCAD sehingga kita bisa bekerja lebih produktif dan juga menghasilkan pekerjaan yang presisi. Kita bisa ketik di keyboard OS untuk membuka window drafting setting. Dia akan larinya pertama ke objek snap. Di sini dalam drafting setting ada banyak menu tab. Pertama snap and grid, kemudian polar tracking, object snap, 3D object snap, dynamic input, quick properties, serta selection cycling. Pertama kita akan bahas dulu dari snap and grid. Oke, fungsi dari snap on pada menu ini, atau kita bisa nyalakan dengan tekan F9 di keyboard untuk menyalakan snap on. Di sini kita bisa atur snap on itu mau dengan spasi berapa. Misalkan di sini supaya lebih jelas terlihat efeknya, ini akan saya buat lebih besar nilainya. Oke, masing-masing saya beri nilai 5, kemudian kita nyalakan, kemudian kita oke. Nah, kalau diperhatikan ketika saya menggerakkan mouse di layar, maka di sini kursor akan bergerak secara melompat-lompat ya. Dia akan melompat-lompat sejarak 5,5 sesuai dengan grid yang tadi sudah kita buat ya. Nah, kalau kita matikan di snapnya, kemudian kita oke, maka ketika saya membuat sebuah garis, di sini kursor bisa bergerak dengan leluasa, tidak melompat-lompat, tidak ada snapnya ya, seperti yang tadi. Jadi kalau kalian misalkan mau membuat sebuah garis yang memang direncanakan punya spasi atau jarak yang fix, ini bisa kita fungsikan. Tetapi untuk keperluan sehari-hari mungkin snap on ini tidak perlu kita nyalakan. Jadi ketika dibutuhkan saja baru kita nyalakan. Lalu di sini ada grid on. Grid on ini bisa kita nyalakan dengan F7. Fungsi dari grid on ini adalah tampilan di layar. Kalau kita perhatikan di layar saya sekarang, ini ada grid kotak-kotak di dalam workspace ya. Di workspace-nya ini ada garis kotak-kotak. Ini adalah grid. Ketika grid ini kita matikan, maka garis kotak-kotak yang di layar saya ini akan menghilang. Jadi dia akan polosan. Ya. Workspace-nya jadi polosan. Nah, ini bisa kita nyalakan dan matikan juga melalui akses di bawah ini. Yang sebelah kiri ini untuk grid, bisa kita klik untuk menyalakan atau matikan. Dan di sebelah kanannya ini adalah snap. Ya, kalau kita mau menyalakan atau mematikan snap, bisa juga dengan ini kita klik saja. Ya, bisa lewat F9, bisa kita klik yang ada di layar ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, di grid ini kita bisa juga atur, ya, spacingnya mau berapa, terus mau major line-nya setiap berapa. Nah, kalau diperhatikan, yang dimaksud dengan major line itu, kalau diperhatikan di sini ada dua jenis garis, ya, garis yang dia lebih tebal dan garis yang lebih tipis. Nah, kalau kita mau garis itu yang tebalnya setiap 5 kali jarak garis yang tipis, ya, kita masukkan angka di sini 5 ya. Seperti itu. Oke, di sini juga di snap type kita bisa pilih mau yang grid snap atau yang mau polar. Kalau polar berarti dia radius gitu ya. Ada sudut. Kalau mau pakai sudut dia pakai yang polar. Kalau yang di grid di sini mau dia adaptif atau tidak, ini kayaknya nggak perlu kita rubah lah. Nah, kalau untuk grid ini kita bisa setting nyala saja tidak masalah karena bisa lebih membantu kita supaya bisa melihat sebuah garis itu sejajar atau tidak. Lanjut kita ke polar tracking. Di polar tracking ini
Yang nggak perlu kita apa-apakan ya, kita biarkan saja. Lalu kita ke objek snap. Nah, objek snap ini adalah fitur utama yang sangat membantu kita agar bisa menghasilkan gambar yang presisi. Saya akan contohkan satu persatu fungsi dari setiap modenya. Oke, ini kita oke dulu. Saya akan buat dulu sebuah garis. Oke, sekarang kalau saya mau membuat sebuah garis, lalu garis ini mau saya letakkan perpendikular, maka di sini di layar akan muncul tulisan perpendikular, gitu ya. Jadi ada sebuah fitur yang membantu kita untuk memastikan bahwa garis yang kita buat ini beneran tegak lurus terhadap garis yang diacu. Kalau misalkan kita garisnya seperti ini mungkin gampang ya, tapi kalau garisnya miring seperti ini, lalu mau mencari tegak lurusnya kan agak susah. Nah, dengan adanya fitur perpendikular ini kita bisa memastikan bahwa garis yang kita buat ini dia beneran tegak lurus terhadap garis yang diacu. Nah, fitur perpendikular itu ada yang ini. Nah, kalau ini kita uncentang, maka ketika kita dekatkan sebuah garis ke garis yang lain, maka tidak ada bantuan dari software yang untuk memastikan bahwa garis yang kita taruh ini sudah benar tegak lurus atau tidak. Ya, itu fungsi dari perpendikular. Kemudian di sini ada endpoint. Ya, endpoint ini untuk di ujung ya. Kalau misalkan kita mau meletakkan sebuah garis di ujung dari garis yang lain atau di titik sebuah titik, itu fungsi dari endpoint supaya dia nanti presisi di ujung. Kalau midpoint ini untuk di tengah. Ya, kita akan langsung contohkan. Kalau ini di ujung ada tulisan endpoint nanti. Ya, itu menunjukkan bahwa snap endpointnya sedang aktif. Kemudian titik tengah, kalau misalkan kita mau mencari titik tengah dari garis ini, mungkin di daerah sini ya. Ini ada midpoint, bentuknya segitiga dia. Berarti midpoint sedang aktif. Ya. Lalu kita coba ke fitur yang lain lagi. Di sini ada nearest. Nearest ini untuk memastikan kalau misalkan kita mau meletakkan sebuah garis ya bersinggungan dengan garis yang ini, supaya dia pas, tidak berlebih atau tidak kurang. Misalkan saya mau meletakkan di sini, maka nearest ini sangat penting untuk kita nyalakan. Ya, ini kalau kita klik kiri, maka sudah pasti dua garis ini akan bertemu di titik yang pas, ya. Yang ini tidak overlap keluar atau tidak kurang. Lalu ada center. Kalau center ini untuk lingkaran ya. Lingkaran atau arc itu juga bisa. Kita bisa buat sebuah lingkaran. Kemudian kalau kita mau meletakkan sebuah garis di center dari lingkaran, ini kan sekarang dia nyala, ya, muncul tulisan centernya. Kalau snap center itu tidak nyala, maka titik yang di tengah ini tidak akan muncul. Kemudian paralel, ini untuk kalau dua buah garis sejajar, ini bisa kita nyalakan. Intersection, ini kalau ada dua buah garis yang saling bersilangan, nanti akan muncul keterangannya. Tangen, kalau tangen ini untuk lingkaran lagi ya. Misalkan kita mau membuat sebuah garis yang pas di sisi tangan dari lingkarannya. Nah, ini. Sehingga garis ini bertemu dengan sebuah lingkaran dalam posisi yang mulus ya. Dia tidak di posisi yang di daerah sini atau di daerah yang sini. Jadi dia pas posisinya. Ini bisa kita pakai kalau misalkan mau membuat dinding yang melengkung
supaya lengkungannya itu nanti presisi, ini bisa kita pakai. Extension ini tidak terlalu penting, tapi kita biarkan saja nyala. Insertion juga jarang sekali kita butuhkan ya. Biarkan saja nyala. Yang lain-lain ini kalau tidak dinyalakan tidak masalah. Kuadran ini terkait lingkaran juga bisa, terkait segi 4 juga bisa, tapi nggak terlalu penting. Tapi kalau mau dinyalakan juga ini tidak masalah. Ini kita nyalakan saja. Jadi kalau dari saran saya, yang terpenting itu adalah endpoint, midpoint, center, perpendicular, tangen, nearest, sama intersection. Itu sebaiknya dalam posisi nyala. Tapi kalau mau kuadran, paralel, extension, insertion mau dinyalakan juga, it's okay, tidak masalah. Kemudian ada object snap tracking on, ini kita biarkan saja mati, tidak masalah, tidak akan berpengaruh banyak. Yang paling penting itu yang object snap on, itu wajib nyala supaya kita membuat gambar itu bisa terjamin kepresisiannya. Object 3D snap ini kita biarkan saja, ini karena kita tidak butuh untuk 2 dimensi ya. Ini kalau kita mau membuat sebuah modeling 3 dimensi baru kita perlukan. Kita ke dynamic input. Di dynamic input ini ada 2 hal yang mungkin bisa kita atur. Pertama, enable pointer input, dan yang kedua, enable dimension input where possible. Pertama kita coba dulu yang ini, enable pointer input. Kalau kita matikan, lalu kita mau membuat sebuah rectangle, ya misalkan sebuah kotak kita mau ukuran 5x5, maka di sini ketika dynamic inputnya dimatikan, kita nggak bisa masukkan angka ya. Jadi harus kira-kira, sehingga kita nggak tahu nih ukurannya apakah benar 5 atau tidak. Ya. Berbeda kalau dynamic inputnya tadi yang enable pointer input kita nyalakan, lalu kita oke, kita mau buat sebuah rectangle, maka di sini ada pilihan ya, specify other corner point, or kita bisa masukkan ukuran. Misalkan saya buat 5, kemudian supaya pindah ke kotak selanjutnya kita tekan tab, lalu kita masukkan lagi angka 5, lalu kita spasi. Maka kita sudah punya sebuah kotak yang ukurannya pasti presisi 5x5. Ya. Dari situ, maka sisinya sebaiknya dalam kondisi nyala ya. Harusnya nyala selalu, jangan pernah dimatikan. Kalau enable dimension input ini terkait kalau kita coba matikan dulu, kemudian kita punya sebuah garis, lalu kalau kita mau perpanjang ya, mau perpanjang atau mau perpendek, ini kan stretch-nya hanya ada yang di sebelah kanan itu ya. Pilihannya adalah kita mau memperpanjang atau memperpendeknya berapa. Tetapi kita tidak punya opsi mau panjang garisnya itu jadi seberapa. Nah, misalkan kalau kita mau jadi panjang garis ini mau kita jadikan 10 meter, itu akan susah karena kita nggak tahu ukuran panjang dari garis ini berapa sekarang. Nah, berbeda kalau enable dimension ini kita nyalakan, lalu kita oke, maka ketika kita klik di sini ada angka di situ ya, 51, berarti panjang garis ini adalah 55 sekarang. Kalau kita mau jadikan 10, bisa dengan kita ketik angka sekitar 40-an ya, mau nggak mau. Tapi kan susah. Kalau mau gampangnya kita tekan tab, kita tekan tab lagi, kita tekan tab lagi. Nah, kita bisa langsung ganti mau panjang garisnya berapa. Kalau misalkan 10, tinggal masukkan angka 10, lalu di enter. Sekarang kita sudah punya garis yang panjangnya pasti 10. Yaitu fungsi dari
enable dimension input ini ya. Jadi kalau kita mau memperpanjang atau memperpendek garis yang sudah ada, ini akan sangat membantu. Ini juga disarankan untuk selalu dalam posisi nyala. Yang dynamic prompt ini juga sebaiknya selalu nyala. Ini nanti akan menunjukkan tulisan ini ya, specify first point atau sebagainya. Perintah apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yang biasanya munculnya di bawah sini. Itu nanti akan ditampilkan di layar kalau ini posisinya nyala. Quick properties ini bisa kita atur apakah mau ditampilkan di di lembar kerja atau tidak. Ya, misalkan di sini dalam posisi kita nyalakan, kemudian di sini settingannya adalah cursor dependent. Nantinya lokasi dari quick properties itu akan mengikuti lokasi dari kursor. Ya, di sini top right ya. Pilihannya ada banyak, bisa kita pilih jaraknya berapa. Sebentar kita biarkan seperti ini. Kemudian kalau kita oke, lalu kita pilih sebuah garis, maka di sini akan muncul quick properties secara otomatis ya. Dan terkadang kalau quick properties ini langsung muncul, bisa jadi sifatnya malah mengganggu dan membuat software itu menjadi lebih berat. Nah, kalau misalkan kita mau tidak munculkan ya, ini tidak masalah. Kita tinggal matikan di sini, maka dia tidak akan muncul. Select cycling ini kita lewati saja, tidak perlu dibahas. Oke, itu saja untuk pilihan ketika kita mau membuat sebuah gambar supaya lebih presisi, maka setting-settingan tersebut sebaiknya dilakukan. Oke, sampai situ dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya.